Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Ika Zufita Rahma, akan menjelaskan salah satu materi matematika ekonomi dan keuangan, yaitu depresiasi atau biasa disebut dengan penyusutan. Depresiasi adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang telah diestimasi. Depresiasi ini biasa disebut juga penyusutan suatu barang. Yang perlu kita tahu bahwa tidak semua barang atau aset itu mengalami depresiasi. Contohnya yaitu tanah. Kita tahu bahwa tanah itu setiap tahun harganya itu akan selalu meningkat. Bahkan jarang ada tanah yang harganya menurun di setiap tahunnya. Maka dari itu, tanah itu tidak mengalami depresiasi. Penyusutan atau depresiasi itu dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu dengan metode garis lurus, metode saldo menurun, metode unit produksi, dan metode jumlah angka tahunan. Namun di sini saya akan fokus membahas mengenai metode garis lurus dan metode saldo menurun. Selanjutnya, depresiasi itu berhubungan dengan nilai sisa atau residu. Nilai sisa itu merupakan perkiraan nilai aktiva tetap setelah dipakai sesuai umur ekonominya. Selanjutnya, ada faktor yang menyebabkan depresiasi. Di sini ada dua faktor. Yang pertama itu ada faktor fisik dan yang kedua itu ada faktor fungsional. Faktor-faktor fisik yang akan mengurangi fungsi aktiva tetap itu seperti aus karena dipakai, aus karena umur, atau karena kerusakan-kerusakan lainnya. Yang kedua, itu ada faktor yang membatasi umur dari aktiva tetap antara lain, yaitu ketidakmampuan aktiva memenuhi kebutuhan produksi sehingga harus diganti barangnya. Selanjutnya, di sini ada faktor yang menentukan biaya depresiasi. Yang pertama, itu ada harga perolehan. Harga perolehan itu merupakan uang yang dikeluarkan atau utang yang timbul dan biaya-biaya lain yang terjadi dalam memperoleh suatu aktiva dan menempatkannya sampai siap untuk digunakan. Yang kedua, itu ada nilai sisa atau residu. Nilai sisa atau residu itu yang telah dijelaskan tadi, itu jumlah yang diterima bila aktiva dijual atau ditukar atau cara-cara lain ketika aktiva itu tidak dapat lagi digunakan. Nah, yang ketiga itu ada taksiran umur kegunaan. Taksiran umur kegunaan suatu aktiva itu dipengaruhi oleh cara-cara pemeliharaannya dan kebijakan-kebijakan yang dianut dalam depresiasi. Taksiran umur ini biasa dinyatakan dalam satuan periode waktu, hasil produksi, atau satuan jam kerja. Selanjutnya, ada metode perhitungan depresiasi. Di sini ada dua metode yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama metode garis lurus, dan yang kedua yaitu metode saldo menurun. Yang dimaksud depresiasi dengan metode garis lurus itu adalah suatu penyusutan dari barang yang besarnya sama dari tahun ke tahun. Beban penyusutan suatu aktiva itu bernilai sama di setiap periode hingga akhir umur ekonomisnya. Nah, nilai penyusutan ini dihitung dari selisih harga perolehan dan nilai residu yang kemudian dibagi dengan umur ekonomisnya. Metode ini seringkali disukai karena kesederhanaannya. Penekanan dalam metode straight line atau garis lurus ini lebih ke aspek waktunya, sehingga nilai penyusutannya itu bisa saja sama setiap periodenya. Nah, di sini ada rumus untuk metode garis lurus, yaitu DT sama dengan A0 minus A per T. DT itu sama dengan nilai aset setelah T tahun dengan memperhitungkan depresiasi. A0 di sini yaitu nilai asli aset, A itu merupakan nilai aset setelah T tahun, dan T itu merupakan jumlah periode waktu yang biasanya itu merupakan tahun ekonomisnya. Terus yang kedua yaitu ada metode saldo menurun. Dalam metode saldo menurun itu ada anggapan bahwa masa awal penggunaan suatu aktiva itu adalah masa yang paling maksimal. Beberapa tahun selanjutnya itu
kinerja dan manfaat aktiva tetapnya itu akan terus menurun. Karenanya penyusutannya pun semakin menurun. Perhitungan ini menggunakan nilai buku yang terus menurun setiap periode sebagai patokannya. Nah, rumus untuk mencari saldo menurun yaitu ada AT sama dengan A0 buka kurung 1 min I pangkat T. AT di sini merupakan nilai aset setelah T tahun dengan memperhitungkan depresiasi. A0 merupakan nilai asli aset, I itu merupakan tingkat depresiasi yang dinyatakan sebagai desimal. Misalnya 5% itu merupakan 0,05. Dan T itu merupakan jumlah periode waktu yang biasanya itu tahun. Selanjutnya, ada contoh soal dari metode garis lurus. Sebuah mesin seharga 20.000 dan setelah 4 tahun itu nilainya diperkirakan menjadi 8.000. Berapakah total depresiasi? Nah, kita menggunakan metode straight line atau garis lurus pada tahun pertama, yaitu menggunakan rumus yang sebelumnya, yaitu 20.000 dikurangi 8.000 dibagi umur ekonomisnya yaitu 4 tahun. Itu sama dengan 3.000. Atau bisa juga dihitung dengan 100 dibagi 4 itu sama dengan 25%, sehingga 20.000 dikurangi 8.000 dikali 25% itu hasilnya sama yaitu 3.000. Karena salah satu ciri khasnya metode straight line itu aktifannya itu selalu sama di setiap periodenya, maka total depresiasinya itu sama juga, konstan di setiap tahunnya. Maka nilai buku setelah tahun keempat itu bisa dihitung dengan 20.000 dikurangi akumulasi tahun pertama hingga tahun keempat, yaitu 20.000 dikurangi 12.000 sama dengan 8.000. Nah, 8.000 ini merupakan nilai buku setelah tahun keempat. Selanjutnya, ada contoh soal mengenai saldo menurun. 5 tahun setelah pembelian, sebuah komputer itu memiliki nilai sisa sebesar 300. Depresiasi tingkatnya itu 26%. Maka hitunglah nilai komputer saat dibeli 5 tahun lalu. Nah, pada soal ini kita diminta untuk menghitung nilai asli aset saat pertama kali kita beli. Nah, di sini diketahui bahwa AT-nya itu sama dengan 300, I merupakan tingkat depresiasi itu sama dengan 26/100 sama dengan 0,26 dan T-nya itu sama dengan 5. Nah, rumus ini dipindah ruas saja tadi dari rumus yang di slide sebelumnya, yaitu A0 sama dengan AT per 1 min I pangkat T sama dengan 300 per 1 min 0,26 pangkat 5 sama dengan 1351,96. Jadi kita peroleh di sini nilai asli aset atau nilai asli komputer 5 tahun yang lalu adalah 1351,96. Baik, ini merupakan akhir dari slide-nya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.